Jadi kecenderungan hatimu itu menentukan orientasi hidupmu. Jadi dalam tradisinya Mencius, perhatikan kuncinya ada di hati. Jadi dalam Mencius, hati itu punya dua fungsi. Yang pertama fungsi kepekaan, yang kedua fungsi menalar. Jadi yang pertama hati yang merasakan, yang kedua hati yang reflektif. Kalau yang kepekaan ini bisa dipahami mudah bahwa kalian harus peka terhadap situasi jiwamu dan situasi sekelilingmu. Kalau ada orang sengsara, ada orang sakit, ada orang kesulitan, kamu peka. Hatimu bisa menangkap. Sering saya bilang, kalau di bahasa kita kan pakai istilah nurani. Jadi kadang-kadang orang menyebut kalau tetangganya susah kamu cuek saja, terus kan orang bilang hatimu di mana, nuranimu di mana. Itu berarti apa? Kepekaanmu di mana sebagai manusia. Jadi fungsi kepekaan. Yang kedua hati yang menalar. Ini fungsi reflektif. Jangan lupa hati juga bisa dipakai sebagai alat untuk menangkap pengetahuan. Hati kadang-kadang lebih kunci. Kalau di Imam Ghazali kan justru pengambil keputusan, penentu itu ada di hati, ada di kolom. Manusia itu banyak disetir oleh rasa suka dan tidak suka. Itu adanya di hati. Kita itu biasanya lebih banyak, kalau akal kita itu mendukung hati. Mendukung itu kalau kita sudah memutuskan A, baru akal ini kerja untuk mencari argumen bahwa A inilah yang baik dan benar. Jadi hatinya cenderung dulu. Karena sudah terlanjur suka misalnya sama ngaji ini, kadang-kadang ya ada jeleknya, ada kelirunya, tapi kamu bela mati-matian. Kenapa begitu? Hatimu sudah nyantol dulu. Jadi kuncinya ada di hati. Maka cerdaskanlah hatimu, karena hati juga punya fungsi reflektif. Jadi kecenderungan hatimu itu menentukan orientasi hidupmu. Kalau di Imam Ghazali, hati itu rajanya. Kalau akal kan hanya panglima perang. Panglima perang itu dia yang paling kuat untuk mendukung keputusannya raja. Rajanya tetap hati. Atau kalau bahasa Tiongkoknya sin. Jadi hati kita punya dua fungsi. Yang pertama fungsi kepekaan. Ini untuk menenggang yang lain. Kemudian yang kedua fungsi refleksi. Nanti ada bedanya antara refleksi menggunakan akal atau menggunakan hati. Sering saya contohkan refleksi akal sama hati itu misalnya gini loh. Kalau ada temanmu tadi akhir bulan duitnya sudah habis, terus pinjam uang padamu. Kalau kamu pikir secara rasional, mungkin kamu akan memutuskan ndak usah diutangi saja. Kenapa? Wong aku juga belum kerja, dia belum kerja. Sama-sama masih dikasih orang tua masing-masing. Salahnya sendiri dia boros. Aku ndak boros, jadi duitku masih ada, duitnya dia sudah habis. Dia juga bukan saudaraku, bukan apa-apaku, ngapain? Secara rasional kamu ndak memberi utang dia, itu sah secara rasional. Tapi begitu kamu pakai hati, mungkin kesimpulannya jadi berubah. Kasihan ya, uangku masih ada, sebagian saya pinjamkan ke dia juga kan bisa, ndak apa-apa. Saya membayangkan kalau aku di posisinya sudah akhir bulan kayak gini, terus ndak punya duit, mau ngangkring aja ndak cukup. Terus kamu, wah kasihan kalau gitu dikasih utang aja deh. Loh, itu yang membaca apa? Hati nurani.
Kadang-kadang ada pengumuman di pinggir jalan itu, tolong jangan memberi uang anak-anak kecil apa peminta-minta pinggir jalan. Rasionalnya kalau ada orang minta pinggir jalan, kamu jangan ngasih. Tapi kadang-kadang kan memang ada yang sangat kasihan. Meskipun itu kadang-kadang juga dibikin-bikin. Tapi kan ketika kamu membacanya pakai nurani, mungkin alah biar aja, dikasih aja berapa sih ngasihnya, paling yo kita kasih 1.000, 2.000 dia sudah senang, yang penting dia bahagia meskipun sedikit. Nah, itu nurani yang membaca seperti itu. Tapi kalau pakai akal, janganlah, jangan dikasih, nanti dia jadi manja loh, tidak mau kerja. Padahal duit ini kan juga hasil kita kerja, ngapain dikasih-kasih? Nah, itu rasio. Jadi maka hatimu juga harus hati yang menalar, memutuskan, punya kemampuan ini, tidak cuma sekedar kepekaan. Jadi dia juga peka dan mampu menalar. Jadi alat utamanya hati. Itu filsafatnya Mencius.